saya juga pernah jadi pengurus tenis sebentar lah. Saya tahu bahwa prestasi Yayuk itu tidak selalu diketahui atau tidak selalu didukung atas alasan-alasan lain. Tapi kalau bagi saya, kalau ada orang Indonesia somewhere somehow punya nama itu harusnya hapus sebuah pertimbangan. Kan pengurus dibentuk untuk memajukan tenis orang Indonesia, tapi biarlah itu masa lalu. Jadi banyak yang Yayuk upayakan sendiri sebetulnya. Sebetulnya nggak aneh juga ya, soalnya petenis luar negeri juga nggak dibantu pengurus kan. Iya, betul. Oke, sekarang menjadi pelatih di mana sekarang? Saat ini saya open aja ya, international coach saja. Yang lalu, tahun lalu saya sempat di-hire oleh beberapa pemain. Tepatnya 2 tahun yang lalu itu ada satu pemain nomor satunya Hong Kong yang dia pemain Cina sebetulnya. Lalu ada pemain Amerika dan pemain Jepang. 3 ini mereka kalau sendiri-sendiri kan buat mereka mungkin berat di cost-nya untuk meng-hire saya. Tapi akhirnya mereka sharing. Saya traveling sama mereka ke Amerika, ke Kanada sekian bulan. Di antara mereka bertiga, pemain yang Hong Kong ini karena terus terangnya kalau pemain Hong Kong mereka masih dijamin atau dibantu oleh negaranya atau asosiasinya untuk disupport. Jadi dia ingin untuk agar saya tuh lebih private lagi ke dia. Jadi otomatis saya di-hire sendiri akhirnya dengan asosiasinya Hong Kong atau negaranya Hong Kong hampir kira-kira 1 tahun sampai tahun kemarin. Nah itu banyak lagi sebenarnya selepas itu mereka ingin memperpanjang sebenarnya. Tapi saya juga kemukakan ke mereka karena saya ingin juga yang muda-muda, bagaimana ada regenerasi. Saya bilang kalian nggak ada yang mau terjun di profesional. Why you hire me, you spend that much money, saya bilang, ngapain ngeluarin uang besar-besar untuk meng-hire saya kalau saya sendiri nggak ter-challenge karena nggak ada yang mau terjun ke profesional. Karena itu juga suatu kebanggaan kita kalau kita bisa membimbing mereka. Salah satu nomor satunya Hong Kong itu saya bimbing, akhirnya dia bisa tembus ke 170-an Pak Amir. Oh, lumayan sekali. Nah, itu akhirnya dia lepas, saya mau yang muda-muda regenerasi, tapi Hong Kong masih berpikiran bahwa tenis ini tidak menjamin masa depan mereka sendiri. Jadi mereka inginnya masih tetap sekolah juga. Jadi itu juga pertimbangan mereka, akhirnya nggak ada yang mau terjun profesional. Akhirnya saya bilang sama presiden asosiasinya, saya bilang, ya udah kalau nanti ada yang mau terjun profesional, you let me know. Meanwhile, ada tawaran lagi dari Australia untuk saya duduk di asosiasinya mereka sebagai bidang pembinaannya junior. Tapi saya sendiri saya pikir gila ya, kenapa negara lain gitu. Saya tuh I wanna do something in my own country gitu. Saya pikir. Saya dengar Yayuk ngomong konyong-konyong, saya merasa bicara sama Sri Mulyani gitu. Aduh. Atau sama Yani Wahid ya. Atau sama sekian perempuan yang membuat kita yakin bahwa perempuan Indonesia itu adalah leaders. Nggak usah pakai model Raden Kartini dengan segala hormat. Model sekarang Anda, Sri Mulyani, Yayuk Basuki, pengusaha Susi Hutomo itu adalah pemain-pemain sirkuit internasional Indonesia. Kan Anda dikenal seluruh dunia. Sri Mulyani juga demikian, Yani juga demikian. Jadi kalau orang mau reduce perempuan Indonesia pada peran yang kecil itu ngomong kosong. Karena itu saya senang sekali bahwa ketenaran Anda, dedikasi Anda, dan keberpihakan Anda sekarang akan disalurkan dalam bidang publik dalam bentuk partisipasi politik. Benarkah itu? Iya, saya akhirnya memberanikan diri terus terang aja. Kalau saya berpikiran dulu begini Pak Wimar, politik itu ada yang ngatur sendiri jalurnya. Saya pikir saya bergerak di bidang olahraga, saya pikir. Tapi pada realita atau kenyataannya kita nggak bisa juga. Karena terus terang kenapa saya akhirnya interest juga, karena saya memikirkan kenapa olahraga kita nggak kemana-mana, justru cenderung sinking ya, cenderung benar-benar sangat merosot. Itu yang akhirnya membuat saya tertarik. Dan kenapa saya tertarik di situ? Akhirnya sebetulnya karena saya prihatin terhadap prestasi olahraga kita. Saya lelah juga di luar tiap kali cuman bisa komplain, bisa protes melalui media massa, elektronik maupun cetak. Tapi kenyataannya realisasi nggak pernah ada gitu. Jadi setiap kali kita hanya bisa keluar-keluar, bahkan kita mensubsidi anak-anak bangsa yang tidak memiliki biaya. Kita pun mensubsidi sampai kapan?
Uang juga lama-lama juga seberapa sih gitu, karena itu semua uang pribadi juga gitu. Akhirnya saya beranikan diri karena itu tadi, karena prihatin saya beranikan diri, kayaknya mungkin udah saatnya lah saya coba apa ya, tekadkan kemauan untuk nembus di dalam sistem ini. Ya, saya bicara sebentar sama audiens ya. Jadi menjelang pemilu ini, acara Wimar Show ini memberikan perhatian banyak pada politik, bukan untuk menjagokan calon-calon, tapi untuk mensponsor pengertian bahwa orang muda, perempuan, semua orang itu harus berpartisipasi politik. Ya. Kalau tidak cuma mau komplain aja. Ya. Nah, setelah break ini kita akan jabarkan pengertian itu. Wimar Show, jangan kemana-mana. Apakah Anda tidak pernah mendapat kesulitan untuk dipercaya? Ini orang tidak mengerti mengenai Indonesia, nasionalisme tidak bisa dipakai. Berarti Anda sebetulnya bukan kartunis, tapi komunikator sosial. Sebenarnya saya muak dengan politik. Selamat berjumpa pada Wimar Show di stasiun televisi kesayangan Anda.